Kayak yang macam umpama hanya dia. Dari Toraja nanti turun kita dua Ron. Kita dengan Toraja apa raja? Toraja. Indah rencanamu. Yesus, terutama keluarga yang saat ini, keluarga dari anak cucu, menantu dari almarhum Edwina Winelli. Biarlah malam hari ini kita akan memulai ibadah penghibur pada malam hari ini. Sebelum itu, saya minta kepada Pak Pendeta Muda Dosa Berimu untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam ibadah, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah penghiburan malam hari ini. Oh Tuhan penghibur, Engkau Tuhan menguatkan kami bersama buat keluarga yang berduka. Biar Engkau hadir di tempat ini dan semua kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Jika Engkau hadir, hal-hal yang baik kami akan alami dan kami tetap percaya Tuhan selalu baik. Diberkati ibadah penghiburan malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya suka sekali melihatnya, saya suka melihat dan akhir hidup seseorang. Kenapa? Karena akhir hidup seseorang itulah menentukan. Bukan berarti bahwa pada waktu kita mengisi hidup kita tidak perlu melakukan sesuatu. Justru kita harus melakukan sesuatu yang terbaik, mengisi kehidupan kita dengan yang terbaik, menjalin hubungan dengan sesama kita, terlebih dengan keluarga kita. Jadi marilah kita bersama-sama, kita membangkitkan setiap kerohanian kita membangkitkan setiap kehidupan kita, melakukan yang terbaik sebelum masa dan waktu itu tiba. Maka saya katakan bahwa memang akhir hidup seseorang itu sangat menentukan, tetapi juga sangat menentukan ketika kita mengisi hidup kita dengan apa yang terbaik kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya undang kita untuk menjadikan satu pujian di dalam pujian nomor 1, Engkaulah bersama.
satu-satunya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu setiap langkah kami Engkau menentukan, setiap langkah-langkah kami Tuhan yang menetapkan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, dan kami akan kembali kepadamu tanpa suatu apapun. Hanya pujian penyembahan Tuhan yang akan bersifatnya kekal di hadapanmu Tuhan. Hanya Tuhan nilai untuk itu Tuhan, jadikan kami pemuji dan penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami sebagai hati hamba di hadapanmu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan pujian di dalam pujian nomor 13, hati sebagai hamba. Selalu menjemput kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, hati sebagai hamba.
kasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, dan biar kami semua boleh mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan dan rema untuk kami semua, khususnya bagi keluarga yang sedang berduka, biar boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Halo. Puji Tuhan, kita berkumpul. Biasanya kalau kita berkumpul ada syukuran, puji Tuhan, ya. Tapi kita berkumpul juga dalam rumah duka, kita juga bersyukur, ya. Karena itu adalah penggenapan firman. Karena Tuhan Paulus sudah berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kita semuanya harus angkat, ya. Tidak ada kata tidak, ya. Tapi yang saya mau bagikan hari ini, saya berikan judul bahagia suatu kematian, ya. Mungkin sulit dimengerti masa ada kematian itu bahagia. Tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Karena kematian itu adalah sesuatu di mana kita adalah awal di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Tanpa ada kematian tidak ketemu dengan Tuhan. Amin. Semua kita. Saya percaya kalau Ibu kekasih kami 2 hari lalu Tuhan sudah panggil sama Papa. Saya percaya karena waktu Tuhan yang terbaik, ya. Dan ada orang bilang, belum berapa umurnya? Kita tidak bisa memprediksi umur seseorang, ya. Kita tidak bisa memprediksi. Tapi waktu Tuhan lah yang waktu terbaik. Ya. Saya percaya Ibu kekasih kami, ya, dia punya iman yang sungguh. Selama saya mengenal dia, ya, dia kalau walaupun mungkin dalam keadaan sakit dia masih bisa ketawa, bisa bercanda, ya. Tapi itulah waktu yang saya percaya Tuhan itu baik, ya. Kalau kita baca dalam Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagia suatu kematian. Ya, kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang membuat kita bagaimana ya, untuk kita masuk dalam satu tempat di mana surga yang mulia. Kalau kita tanya orang, ya tadi saya ketemu, ya, saya tadi berbincang sejenak dengan suami dari almarhum Ibu Epina, ya, Bapak Stefanus. Ya, saya bilang, pergi kemana istri tak? Pergi ke surga. Puji Tuhan. Ya, nah, biasa ada orang kalau ditanya, pergi kemana? Kemana dia? Tapi dia tahu. Kalau orang mati, yang orang percaya, mati kemana? Ke surga. Jadi kita percaya hari ini kita tidak perlu menangisi terlalu larut dalam kesedihan, ya. Karena kematian itu sesuatu yang membuat kita juga menyadari bahwa ada waktu, ya. Ada waktu. Jadi yang pertama dalam bahagia suatu kematian itu kebahagiaan dalam kematian adalah apa? Kalau kita mati dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mati dalam Tuhan Yesus, kita dikatakan bahagia. Makanya saya sebagai hamba Tuhan juga banyak orang-orang yang selama hidupnya belum mengenal Tuhan Yesus. Ketika saya dipertemukan pada detik-detik terakhir, dia bisa menjadi orang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia terima hal. Jadi kebahagiaan dalam kematian kalau kita mati dalam Tuhan Yesus, itu namanya bahagia. Biasa orang berkata, kenapa dikatakan bahagia? Orang meninggal kan sedih, ya. Ada sampai mencak-mencak, ya. Karena saya juga sering mendampingi orang dalam keadaan begitu.
ada anaknya meninggal, apa dia bincang-bincang, dia tidak percaya, bahkan bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Kenapa? Itu rahasia Tuhan. Memang kita harus lahir, ada waktu lahir, ada waktu. Puisinya Hairul Anwar kita waktu masih kecil, aku ingin hidup 1000 tahun. Tapi itu waktu kita, saya tetap percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Ada rencana Tuhan yang selalu ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di yang kedua, kematian itu beristirahat dari jerih lelah. Beristirahat. Sudah tidak ada aktivitas, sudah dia istirahat. Makanya saya bilang, orang sudah mati, dia tutup mata di bumi, dia buka mata di surga. Dia sudah bersorak-sorak. Tidak ada lagi air mata di sana. Tidak ada lagi sakit penyakit. Dia sudah dapat tubuh kemuliaan dari itu. Kita masih ada di bumi, masih ada. Ketemu sama-sama, ya. Terutama ibu-ibu kalau ketemu sama-sama temannya, aduh saya sesak ini itu. Tapi kita yang percaya sama Tuhan sungguh-sungguh tetap serahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Tidak ada perkara mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Kalau saya bilang Tuhan bisa membuat dia sembuh, almarhum. Tapi karena waktunya ibu kekasih kami, Ibu Edwina, dia harus kembali. Rumahnya di surga sudah selesai. Amin. Mungkin lagi di rumah surga sudah, kan biasa kalau orang masuk rumah baru, apa yang terakhir? Listriknya. Kalau tidak ada listrik belum bisa masuk. Jadi rumahnya sudah selesai. Kita mau bilang kenapa cepat? Ya memang sudah waktu. Saya juga kalau hitung-hitung dengan Ibu, saya beda 2 tahun. Dia tua 2 tahun. Tapi dia luar biasa. Cucunya berapa? 14. Ya? 14. Anak? 8. Cucu 14 cicit? Belum. Ya kita berdoa supaya cucu-cucu semua berkembang, berbiak. Ya toh? Jadi itu Tuhan inginkan kita. Untuk kita ada di dunia untuk berkembang biak. Tapi menjadi orang yang percaya sama dia. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Jadi kematian itu adalah beristirahat dari jerih lelah. Tidak ada lagi yang keluar bahwa kita begini. Tidak. Dia sudah beristirahat, sudah tenang. Banyak hal-hal di dalam hidup ini yang kejadian-kejadian yang kita tidak pernah duga, tapi itu bisa terjadi. Ya. Jadi kematian itu misterius, tidak ada yang tahu. Ya, makanya saya selalu sampaikan bahwa saya punya teman ada orang pintar, dia bisa lihat harinya, kau nanti nih mau begini, hati-hati kok, ya toh? Nah, hati-hati kok. Dia bisa lihat orang, tapi dirinya tidak bisa lihat. Tapi ternyata yang dia lihat itu masih banyak umur. Tapi yang melihat ini, dia sudah kembali duluan, berangkat. Makanya kita hari ini jangan kita mendahului Tuhan dengan perkataan-perkataan bahwa ini begini. Enggak. Rancangan Tuhan itu rancangan damai, sejahtera, sukacita, bukan kecelakaan. Kematian itu sudah harus kita jalani, melewati. Karena itu bagian untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga dari kebahagiaan dalam kematian itu apa? Kita dapat mahkota. Ya. Dikatakan di situ Wahyu 2, ya coba. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Ibu kasih kami sudah dapat mahkota. Amin. Jadi kalau kita mau dapat mahkota di surga, bukan mahkota ratu-ratuan ya, mahkota di surga. Mari kita bergerak sama-sama. Cari dia. Cari. Kan memang di dalam kitab Matius juga berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya Tuhan akan tambahkan.
Dia tambahkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Menerima mahkota. Woi, saya percaya dia sama Tuhan Yesus ini kasih kami ini almarhum. Dia sudah dapat mahkota. Dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Betapa bahagia. Makanya orang yang mati dalam Tuhan itu bahagia. Makanya kalau kita sadar hari ini, kita ikhlaskan semua karena kita memang ada bagian dalam hidup kita. Ya, ada keluarga kita. Saya juga waktu pertama meninggal, saya punya papa, berteriak juga, tapi kita sadar, oh sudah bagian. Habis itu mama, habis itu ada saya punya kakak satu. Sebenarnya kita ini istilahnya kita antri. Kita datang saja beribadah ke sini, ya. Kita datang untuk memberikan penghiburan buat keluarga, bukan memberikan penghiburan buat orang yang sudah meninggal, tapi untuk keluarga. Amin. Untuk keluarga. Jadi kalau kita hari ini hadir, sebenarnya kita antri. Karena saya pernah sama satu teman di tempat rumah duka, ya, ketemu, misalnya ini hari Jumat, minggu depan. Tuhan sudah panggil juga dia. Padahal dia lagi sehat. Tidak ada sakit penyakit. Kira-kira bagaimana? Disitulah keajaiban Tuhan, keagungan Tuhan luar biasa. Jadi hari ini saya percaya kalau kita mau dipelihara sama Tuhan, mari mendekat sama Dia. Rajin masuk dalam ibadah, berdoa sungguh-sungguh, supaya Tuhan akan nyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita. Makanya kalau kita adakan acara-acara, orang semua mau mahkota itu ya, mahkota. Dapat mahkota kehidupan. Luar biasa. Yang keempat, kebahagiaan dalam kematian itu, ya. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang keempat, yang paling kita keselamatan. Ini keselamatan kekal kalau kita dalam iman. Luar biasa. Orang tua saja kalau anaknya mau berangkat pasti bilang selamat kan. Selamat. Ini hari ini kita ingat. Yang keempat itu keselamatan yang penting. Keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia Cu Yesus, dia Ken. Dia Isa Al-Masih. Yang datang ke dunia untuk memberikan jalan buat kita. Pasti kalau kita ditanya, siapa mau selamat? Semua mau selamat. Ada orang yang datang ke rumah duka untuk memberikan penghiburan. Ada orang datang ke rumah duka, dia bilang supaya kita menanam sesuatu, supaya kita masih berikan umur panjang. Betul juga dia katakan begitu. Karena orang berbuat baik memang mendapat berkat. Tetapi orang berbuat baik belum tentu dia dapat masuk ke jalan keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dia Allah yang besar. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saya biasa tanya, ada teman yang dari seberang, sekarang dia sudah menjadi orang percaya sama Tuhan. Saya tanya, kenapa kau bisa masuk mengikut Tuhan Yesus? Dia bilang, ayat ini. Tidak ada buku lain yang berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tuhan itu baik. Kalau hari ini kita, siapapun kita mendengarkan tentang firman ini, firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 1 juga berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan. Percaya. Saya terus terang, saya dalam usia sudah mendekati juga ke 70 hampir. Waktu saya katakan, ada yang bilang kita umur anak 9, jangan kita anak 9, bilang kita 70. Oh, dikalasi umur lagi. Kalau Tuhan kasih ke yang pas-pas, kita dan kalau dibagi anak 9 kan jadi 9 anak. Amin. Bisa. Saya punya oma satu baru tahun lalu dirayakan 100 tahun, saudara. Apa yang mustahil? Tidak ada. Tapi banyak juga oma 50 tahun sudah berangkat duluan. Dan banyak orang tidak punya kepastian. Makanya hari ini, kalau kita sudah mendengarkan tentang berita firman, marilah kita berjalan dalam. Mumpung kita mungkin aliran Pantekosta, mumpung kita ada aliran yang Katolik atau karismatik apa lainnya, yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sang juru selamat, dia pembuka pintu surga. Makanya kalau saya dipanggil untuk berdoa untuk orang mau supaya tutup mata, ya ada biasa Pak Guru doakan itu. Dia berbaru yang bulan lalu, dia orang apa? Orang baik-baik. Sudah didoakan nih, pendeta banyak yang berdoa, apalagi juga anunya yang pakai surpan sudah berdoa. Oh begitu kan? Sebenarnya saya tidak mau pergi, nanti dibanding-bandingkan lagi. Saya tidak suka dibanding-bandingkan. Dan akhirnya saya tergerak karena dia sudah berapa lama terbaring di ICU. Saya berdoa. Saya bilang kalau kehendak Tuhan, dia masih bisa dapat mujizat, silakan. Tapi kalau kehendak Tuhan, dia harus berangkat. Engkau buka pintu. Besoknya, Tuhan panggil. Begitu. Nama Yesus luar biasa. Bukan karena kita hebat. Jangan selalu kita masuk gereja, kita pergi gereja besar yang ribuan orang, hebatnya itu pendeta. Dia tidak hebat. Tapi Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Kita ini apa? Kapan-kapan kita ditutup sini, hidup tak, oksigennya kita habis. Mau kemana? Saya juga baru bersyukur ketemu dia, tapi sudah jadi jenazah. Ya, ibu Foni punya pokok. Nah, itu kalau dengar ceritanya itu, waduh, dia paling tidak suka ini pendeta. Iya, betul. Dia paling benci saya. Karena apa? Karena mamanya terima keselamatan. Dia benci saya. Tapi kita saja, ketawa-ketawa aja, senyum-senyum saja. Tidak boleh kalau orang marah juga kita marah-marah. Bukan batuan itu. Ya. Jadi kita hari ini harus menyadari 4 poin. Kalau orang mati itu bahagia, ya. Kebahagiaan dalam kematian kita ada di dalam Tuhan Yesus. Di jalan. Yang kedua, kematian beristirahat dari jenuh. Dia sudah beristirahat. Tidak ada. Ya. Yang ketiga, dia dapat mahkota. Luar biasa. Saya masih ingat juga waktu kita tahun 2016 kita ke Yerusalem, kita juga pakai begini, tapi saya bilang kita jangan-jangan loncat-loncat jatuh juga. Ya, tapi mahkota di surga itu mahkota luar biasa. Amin. Jadi sekarang saya mau tanya, siapa mau masuk surga?
Amin. Semua atau masuk neraka yang ada Marilyn Monroe. Iya. Ya banyak ada. Kalau saya punya teman dia berkelakar, saya tidak mau dulu cepat masuk surga, saya masuk neraka. Karena ada Marilyn Monroe, bintang-bintang Hollywood luar biasa yang kelahiran Los Angeles. Lihat apa yang terjadi di Los Angeles. Ini contoh. Karena dia menghujat Tuhan. Sadar kita. Tuhan itu begitu baik. Kalau kita hari ini diberikan nafas kehidupan sama Tuhan, itu berarti Tuhan kita punya maksud dan tujuan untuk memakai hidup kita semua untuk menjadi berkat supaya nama Tuhan bermuliakan. Ya. Saya tidak mempanjang ya firman ini, tapi yang kita tahu yang keempat itu adalah keselamatan. Keselamatan yang paling dekat. Jadi kalau kita sudah selamat di dalam nama Tuhan Yesus, itu luar biasa. Ya. Sekarang apakah di antara kita masih ada belum menjamin kita selamat masuk surga? Masih teka-teki. Karena kita masih bermain-main di dunia. Ya. Kita sekarang jangan main-main. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita melihat bahwa inilah akhir. Yang kita tidak tahu kapan. Tidak ada yang bisa. Tapi banyak juga pokok-pokok bisa tetapkan tahun ini. Jangan kita melewati kuasa dan karena Tuhan. Tapi kita diadukan supaya kita berhati-hati, melangkah, menjaga langkah hidup kita, supaya kita hidup dalam perkenan Tuhan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan kita untuk ke surga sana. Amin. Amin. Ya, saya percaya inilah kebenaran firman. Jadi kita dikatakan harus bahagia. Ya, jangan gelisah, jangan khawatir. Karena juga dikatakan juga kalau di dalam Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena Tuhan Yesus sendiri akan menghibur. Amin. Jadi kalau firman sudah berkata demikian, berbahagia keluarga, berbahagia. Ini sesuatu baik. Kita baik. Makanya saya lihat anak-anak ini masih bisa ketawa-ketawa. Ada satu tempat yang memang susah dilihat ketawanya, karena dia tidak mengerti akan firman. Tapi kalau orang mengerti akan firman, berarti ibu kekasih, dia tutup mata di bumi, tapi dia buka mata di surga. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Saya suka nyanyikan. Jadi kalau kita hari ini diberikan kehidupan sama Tuhan, ya, pergunakan sebaik mungkin. Karena waktu yang Tuhan berikan itu singkat. Kalau selama kita pergunakan dengan baik waktu, dan saya senang hari ini yang hadir di tempat ini, baik ada di dalam baik di luar yang mendengarkan tentang firman hari ini. Mari kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi kita pergunakan dengan baik. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
mati dalam Tuhan, sungguh kata Allah. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerulah mereka, karena segala perbuatan mereka. Dan juga ada satu ayat firman yang selalu memberikan statement buat kita, bahwa kalau ada waktu lahir, ada waktu. Jadi dalam fase antara ada waktu lahir dan meninggal, ketika kita lahir, kita mempergunakan waktu yang terbaik, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan keluarga, saudara, supaya mereka terima keselamatan. Saya bersyukur almarhum Ibu Edwina, dia sudah beriman kepada Tuhan Yesus dan diikuti juga dengan suami yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Itulah bukti bahwa mereka sudah berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapak semua. Dan kami tetap percaya, keluarga, semua anak-anak, anak mantu, cucu, bahkan saudara bersaudara, keluarga besar, doa dan semua, berikan penghiburan dan kekuatan supaya mereka semuanya yang jauh daripada Tuhan, dia kembali kepada jalan yang baik. Karena hanya di dalam Dia kita akan memperoleh keselamatan. Terima kasih, hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi Allah Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami, supaya kita menjadi hal-hal yang terbaik, supaya nama Tuhan terbaik. Terima kasih Bapak semua. Kami ucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya katakan Amin. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan kepada anak-anak daripada Oma Edwina Wimeli untuk mempersembahkan sebuah pujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tetap memilih
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Siang dari anak dari Oma Widai dan juga dilanjutkan dengan pujian sembah pujian dari keluarga Desa dari Oma dan Toraja. Ya, silakan. Di sini aja, Pak. Di sini. Salam. Selamat malam. Saya bersaksi sedikit masalah almarhum. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sungguh baik. Kenapa saya ambil lagu ini? Karena mertua saya, walaupun dia sakit, kesakitan apapun, dia sering berseru dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah aku dalam segala penyakitku. Itulah yang saya dengar. Dan saya kuatkan juga sama istri saya dan keluarga. Tetap dalam doa. Begitu, tidak pernah saya punya mertua mengeluh dan sakitnya. Dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Cuma dia kalau datang sakitnya kasihan. Dia cuma bilang, Tuhan Yesus, sembuhkan saya sekali pagi penyakit saya. Dia masih mau sembuh, jiwanya besar sekali, tidak pernah mengeluh dalam kesakitannya. Walaupun dia sering marah, tapi dia tetap teguh dalam imannya. Itulah contoh dalam kehidupan mertua saya kepada anak-anaknya. Begitu besar kasih sayangnya terhadap Tuhan Yesus. Begitu besar perlindungan Tuhan Yesus kepada keluarga kami. Kami ucapkan syukur, terima kasih. Asal dia datang sakit, pasti dia berseru, Tuhan Yesus, sembuhkan segala penyakit saya. Saya sering dengar, pagi maupun subuh kalau datang kesakitannya, dia berseru terus, Tuhan Yesus sembuhkan. Dengan bilu-bilunya segala penyakit saya sembuh. Itulah saya banggakan kepada mertua saya. Kenapa? Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya mertua saya pergi dengan tenang. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh baik dan amat baik. Biarlah anak-anaknya, cucunya, contohlah teladan bagi mertua kami. Dalam kepercayaan, dalam imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Saya bersyukur, terima kasih bahwa Tuhan masih tetap menolong kami semua. Terima kasih banyak semuanya kejadian ini dan kami alami sendiri. Mendengar, kami bersyukur, terima kasih. Dia sungguh baik dan amat baik. Amin. Sudah kami gini, amin.
Saya persilahkan keluarga dari Toraja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kami keluarga dari Toraja yang berdomisili di Makassar. Kami dengan keluarga ini dengan keluarga yang paling dekat. Jadi kami angkat satu lagu supaya keluarga kami yang tidak mengenal kami boleh mengenal sekarang. Ya, kami nyanyi dengan indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Menyanyi, boleh. Oma juga ke depan ini boleh. Memuji Tuhan walaupun suara kita tidak baik, tetapi kalau memuji Tuhan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada yang tahu lagu ini boleh nyanyi juga. Boleh menyanyi juga kalau kita yang tahu. Apa yang apa? Apa yang dapat memisahkanku? Kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Rela perantau, kebahagiaannya, tak sanggup, tak sanggup. Apa yang dapat memisahkanku? Kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan penderitaan-Nya, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku? Kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada